Hai Sobat Unik, tahukah kamu bagaimana sih konsep terjadinya human error? Human error atau kesalahan manusia adalah sesuatu hal yang disebabkan oleh tindakan yang seharusnya tidak dilakukan karena hal tersebut berdampak pada gangguan operasional, merusak peralatan, dan merusak perlengkapan. Human error sering terjadi pada kehidupan manusia saat melakukan aktivitasnya. Walaupun merupakan suatu fakta yang manusiawi, kesalahan yang dilakukan oleh manusia sebisa mungkin harus dihindari, terutama saat berhubungan dengan suatu sistem kerja. Untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kelalaian, maka perlu dipelajari kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia tersebut, sehingga pada akhirnya dapat dirancang dan dilakukan rekayasa untuk dapat mencegah terjadinya potensi kesalahan yang dilakukan manusia. Klasifikasi human error. Menurut Reason 2017, tujuan dari klasifikasi setidaknya didasari atas 4 hal, yakni intention, action, outcome, dan konteks. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan intention. Klasifikasi ini membantu memahami penyebab terjadinya kesalahan dan memungkinkan penerapan strategi pencegahan yang tepat. Dalam klasifikasi human error berdasarkan niat atau intention dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kesalahan yang tidak disengaja, yakni kesalahan ini terjadi tanpa adanya niat atau intensi dari individu untuk melakukan kesalahan. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan kognitif, kurangnya perhatian, kelelahan, atau kondisi lingkungan yang buruk. Kelompok selanjutnya adalah kesalahan yang disengaja, yakni kesalahan ini terjadi ketika individu sengaja melakukan tindakan yang menyimpang dari prosedur atau aturan yang berlaku. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya motivasi, sikap tidak peduli, atau keyakinan bahwa pelanggaran aturan dapat memberikan keuntungan tertentu. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan action. Pengelompokan yang didasarkan atas aksi mempunyai tingkat konsistensi yang tinggi dalam pengklasifikasian. Sebelum aksi dilakukan, terdapat aktivitas pendahulu sebagai berikut. Plan formulation. Tahap ini merupakan tahap awal suatu aktivitas yang akan dilakukan. Pada tahap ini akan direncanakan mengenai waktu, tempat, dan segala hal yang akan dilakukan. Tahap ini merupakan tahap yang penting dalam rangka mencapai tujuan dari aktivitas. Intention storage. Setelah perencanaan dilakukan, maka perlu disimpan dalam sebuah memori. Saat akan digunakan, memori tersebut dipanggil dan diaktifasi sehingga dapat dijadikan panduan untuk mengerjakan aksi pada waktu, tempat, dan tahapan yang diperlukan. Namun demikian, beberapa aksi dapat dilakukan tanpa melalui tahap ini. Eksekutif. Aksi tersebut kemudian dilakukan pada tahap ini. Monitoring. Pengecekan terkadang perlu dilakukan untuk mengetahui apakah aksi dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Adapun klasifikasi kesalahan berdasarkan aksi sebagai berikut. 1. Omissions adalah kesalahan akibat adanya penghilangan langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Intrusions adalah kesalahan akibat adanya langkah-langkah yang sebelumnya tidak dirancang untuk dilakukan atau tidak diinginkan keberadaannya. Terkadang langkah-langkah tersebut bisa dikenali. 3. Repetitions adalah kesalahan akibat adanya pengulangan langkah-langkah yang direncanakan. 4. Wrong objects adalah kesalahan akibat menggunakan objek yang salah meskipun langkah yang dilakukan telah usai. 5. Misordering adalah kesalahan akibat melakukan langkah-langkah aksi yang tidak sesuai urutannya. Mistimings adalah kesalahan akibat melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
Yang ketujuh, blanks, adalah kesalahan akibat membaurnya langkah-langkah pekerjaan yang berurutan. Klasifikasi berdasarkan outcome. Kesalahan kecil dari suatu pekerjaan yang sangat berbahaya bisa saja berakibat fatal, sehingga menimbulkan kerugian material dan non-material yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perlu pengklasifikasian lain sehingga mengakomodasi kebutuhan tersebut. Adapun cara pengklasifikasian berdasarkan outcome adalah sebagai berikut. 1. Free lessons. Jenis kesalahan di mana akibat yang buruk belum terjadi, namun perlu diberi perhatian untuk menjadi bahan pelajaran ke depannya. Aksi ini terkadang didahului dengan suatu near miss yang akibatnya belum terjadi secara fisik. Kedua, accidents. Jenis kesalahan ini dapat dikatakan hampir mirip dengan free lessons. Namun yang membedakan adalah bisa jadi aktivitas yang dilakukan benar-benar termasuk kesalahan. Ketiga, incidents. Salah satu yang menjadi ciri khas jenis kesalahan ini bila dibandingkan dengan accidents adalah akibat yang ditimbulkan tidak terlalu besar, baik itu ditinjau dari kerusakan fisik atau kerugian finansial yang ditimbulkan. Keempat, accidents. Kesalahan dimasukkan dalam kategori ini ketika mengakibatkan kerugian yang besar, baik itu hilangnya aset, kerusakan lingkungan, maupun kematian. Klasifikasi berdasarkan konteks. Dasar dari suatu kesalahan salah satunya adalah dari faktor psikologi. Namun untuk proses kognisi seseorang tidak bisa diubah, sehingga perekayasaan agar suatu kesalahan tidak terjadi dapat dilakukan dengan mengubah konteks di mana kesalahan tersebut bisa saja terjadi. Adapun klasifikasi kesalahan berdasarkan konteks adalah sebagai berikut. 1. Anticipations and preservations. Kesalahan ini sering terjadi disebabkan karena apa yang sebelumnya dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Contohnya, seorang operator mesin di pabrik plastik telah terbiasa dengan prosedur tertentu untuk menjalankan mesin cetak injeksi. Selama bertahun-tahun, dia telah mengembangkan rutinitas tertentu dalam pengoperasian mesin tersebut. Ketika tiba saatnya untuk mengubah setelan mesin untuk produksi produk baru, sehingga timbul suatu kesalahan. Yang kedua, priming. Kesalahan ini diakibatkan oleh rangkaian suara atau aksi, dan seringkali disebabkan karena adanya pengulangan. Contohnya adalah seorang teknisi elektronik di pabrik perakitan komputer telah melakukan tugas perbaikan rutin pada komponen tertentu. Setiap kali dia menyelesaikan perbaikan, dia meletakkan komponen-komponen yang diperbaiki di tempat yang sama di atas meja kerjanya. Pada suatu hari, teknisi menerima perintah untuk memeriksa dan memperbaiki komputer lain yang mengalami masalah yang serupa. Meskipun masalah spesifik pada komputer berbeda, teknisi secara tidak sadar menggunakan prosedur perbaikan yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya tanpa mempertimbangkan bahwa ada masalah yang berbeda. Akibatnya, teknisi mungkin mengabaikan langkah-langkah perbaikan yang sebenarnya dibutuhkan untuk masalah baru ini, atau bisa saja mengabaikan detail tertentu yang mungkin relevan untuk kasus yang berbeda ini. Ketiga, interruptions and distractions. Kesalahan yang dapat terjadi karena ada gangguan. Contohnya, seorang operator mesin di pabrik makanan sedang melakukan pengukuran yang sangat presisi untuk bahan baku yang akan digunakan dalam produksi. Saat sedang fokus melakukan pengukuran, seorang rekan kerja mendatangi operator untuk meminta bantuan atau menanyakan sesuatu yang mendesak. Meskipun hanya beberapa detik untuk memberikan jawaban atau bantuan, interupsi ini cukup untuk mengganggu konsentrasi operator. Yang keempat, stres. Faktor-faktor penyebab stres seperti panas, bising yang terkadang menjadi salah satu penentu terjadinya kesalahan.
Contohnya, operator yang sedang memproduksi barang namun terganggu suara bising sehingga barang yang diproduksi tidak sesuai spesifikasi. Tipe-tipe kesalahan tersebut, kesalahan juga bisa dikelompokkan berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukan. Menurut Iri Diastadi, MSIE, dan Yasirli 2014 menjelaskan tipe klasifikasi error adalah sebagai berikut. 1. Operating error. Tipe kesalahan ketika pekerjaan atau aktivitas sedang dilakukan. 2. Assembly error. Tipe kesalahan ketika operator sedang melakukan perakitan. Ketiga, design error. Tipe kesalahan yang diakibatkan adanya kesalahan pada desain atau desain yang kurang baik. 4. Inspection error. Tipe kesalahan karena menolak hasil produksi atau operasi yang sudah sesuai standar atau menerima hasil produksi atau operasi yang tidak sesuai standar. Kelima, installation error. Tipe kesalahan ketika proses pemasangan sedang dilakukan. Keenam, maintenance error. Tipe kesalahan yang terjadi karena proses perawatan yang kurang baik.